Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada 6 syarat untuk menjadi negara maju. 1. Infrastruktur yang layak. 2. Penguatan sumber daya manusia. 3. Penyediaan teknologi melalui pengayaan inovasi dan teknologi untuk menjawab tantangan industri. 4. Perbaikan birokrasi pemerintah. 5. Pengelolaan tata ruang wilayah yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif. 6. Sumber daya ekonomi dan keuangan yang dipenuhi melalui APBN yang sehat. Nah, itu adalah bab pembuka dari video kali ini. Saya Dian Malik dan teman-teman adalah Sobat Dian Malik. Aku Pak Lemu Yoyan. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi informasi dan teknologi otomasi. Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Konsep penerapannya berpusat pada teknologi otomasi yang dibantu oleh teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan manusia dalam prosesnya akan berkurang, sehingga efektivitas dan efisiensi dengan sendirinya akan bertambah. Dan hal ini akan berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Dalam revolusi industri 4.0 setidaknya ada 5 pilar utama yang menjadikan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, AI, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Data menjadi sangat penting, semuanya menjadi serba smart. Tak hanya smart factory maupun smart production mesin, produk-produk yang digunakan oleh orang banyak juga disematkan dengan kata smart. Smartphone, smart car, bahkan smart home dan smart city. Dan semuanya membutuhkan microchip. Microchip digunakan dari flash drive ukuran kecil hingga komputer ukuran kompleks, termasuk kendaraan bermotor. Saat pandemi COVID-19 melanda dunia, orang-orang banyak yang berdiam di rumah. Kebutuhan akan smartphone, smart TV, PC, laptop meningkat drastis. Di sisi lain, penjualan otomotif menurun. Namun di saat pandemi mulai mereda, penjualan otomotif berangsur membaik. Kebutuhan akan microchip meningkat. Demand melebihi supply dan boom! Dunia kekurangan pasokan microchip. Microchip adalah seperangkat komponen elektronik yang saling berhubungan, seperti transistor dan resistor, yang tercetak kecil-kecil berbahan semikonduktif seperti silikon. Microchip pertama kali sukses didemonstrasikan pada 12 September 1958. Orang yang berada di balik microchip adalah Jack Kilby, yang juga disebut sebagai Bapak Microchip. Microchip turut membantu mengurangi ukuran dan biaya pembuatan perangkat elektronik, dan mempengaruhi desain masa depan dari semua komputer dan peralatan elektronik lainnya. Microchip semakin lama semakin kecil, semakin hemat, semakin powerful. Pada awalnya, semua dikerjakan oleh satu perusahaan dari hulu ke hilir, atau vertical integration, disebut sebagai integrated device manufacturer. Namun seiring perkembangan zaman, lahir pula perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang lebih khusus. Nah, berikut ini adalah tipe-tipe perusahaan yang bergerak di bidang semiconductor, antara lain: 1. Perusahaan yang mendesain chip dan perangkat lunak. Contohnya, ARM Limited. 2. Perusahaan yang mendesain chip dan melakukan proses manufakturnya sendiri. Contohnya, Intel dan Samsung. 3.
Ketiga, perusahaan yang mendesain chip dan proses manufakturnya diserahkan kepada perusahaan lain. Contohnya Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD. Empat, perusahaan yang menciptakan mesin untuk memproduksi chip yaitu ASML. We are the only provider on the planet of this critical technology. These machines are the only way to print minuscule designs on these chips. They cost up to $200 million, and they're only made by a single company, Advanced Semiconductor Materials Lithography, or ASML. ASML adalah sebuah perusahaan multinasional asal Belanda yang fokus mengembangkan dan memproduksi sistem fotolitografi. ASML saat ini merupakan pemasok sistem fotolitografi terbesar, terutama untuk industri semikonduktor. Perusahaan ini memproduksi mesin yang digunakan untuk memproduksi sirkuit terintegrasi. ASML juga memproduksi mesin litografi ultraviolet ekstrim, ekstrim ultraviolet (EUV), yang menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang sebesar 13,3 sampai 13,7 nanometer. Sebuah laser berenergi tinggi difokuskan pada tetesan timah cair mikroskopis untuk memproduksi plasma yang mengeluarkan cahaya ultraviolet ekstrim. TSMC dan Samsung Foundry menggunakan mesin produksi ASML. Dan pada perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Amerika Serikat melarang ASML menjual mesin produksinya kepada Huawei. Enam, perusahaan yang memproduksi chip untuk perusahaan lain seperti Samsung. Jadi Samsung selain memproduksi untuk kebutuhan sendiri, juga memproduksi untuk kebutuhan perusahaan lain. Dan TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, adalah sebuah perancang dan produsen semikonduktor berbasis kontrak multinasional asal Taiwan. TSMC adalah salah satu perusahaan terbesar di Taiwan, produsen semikonduktor paling berharga di dunia. Didirikan di Taiwan pada tahun 1987 oleh Morris Chang, TSMC adalah produsen semikonduktor terdedikasi pertama di dunia dan telah lama menjadi pemimpin di bidangnya. Saat Chang pensiun pada tahun 2018, Mark Liu ditunjuk menjadi chairman dan C.C. Wei ditunjuk menjadi CEO. Sebagian besar perusahaan semikonduktor fabrikasi terkemuka seperti AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm merupakan klien TSMC, serta sejumlah perusahaan yang baru berkembang seperti Allwinner Technology, HiSilicon, Spectra 7, dan Spreadtrum. 5. Perusahaan yang memproduksi wafer semikonduktor seperti Sumco Indonesia. Persaingan antar produsen semikonduktor tergantung pada kecanggihan teknologi yang dihasilkan. Semakin canggih akan memenangkan persaingan. Saat ini ada beberapa perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan semikonduktor. Salah duanya adalah PT Sumco Indonesia dan PT Infineon Technologies Batam. PT Sumco Indonesia adalah produsen monokristalin silikon polis wafer di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 sebagai PT MSIL Indonesia sebagai anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Mitsubishi Materials Silicon Corporation, produsen wafer silikon utama Jepang. Kemudian mengubah namanya menjadi PT Sumco Indonesia pada tahun 2002 setelah bisnis wafer silikon dari Mitsubishi Materials Corporation Group dan Sumitomo Metal Industries Limited Group
bergabung menjadi Sumitomo Mitsubishi Silicon Corporation yang kemudian mengubah namanya menjadi Sumco Corporation pada tahun 2005. Melalui pertemuan pada kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier, Indonesia dan Jerman sepakat untuk meningkatkan investasi di bidang industri berteknologi tinggi dan membuka peluang untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia agar industri tersebut dapat berperan dalam rantai pasok chip global. PT Infineon Technologies Batam merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri semikonduktor dan telah berinvestasi di Indonesia sejak 1996. Kapasitas produksi PT Infineon Technologies Batam pada tahun 2020 mencapai 15 juta pieces per minggu dan meningkat menjadi 22 juta pieces per minggu pada tahun 2021. PT Infineon Technologies Batam telah berkomitmen untuk meningkatkan investasi sebesar 35,37 juta euro atau sekitar 569,3 miliar rupiah untuk peningkatan kapasitas 65 juta pieces per minggu pada tahun 2025 dan akan bertambah menjadi 83,57 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk kapasitas 150 juta pieces per minggu sampai 2030. Industri semikonduktor merupakan industri yang padat modal. Mesin buatan ASML seharga 200 juta US dollar. Bahkan generasi terbarunya mencapai 300 juta US dollar. Indonesia berkeinginan untuk ikut berpartisipasi dalam rantai nilai industri semikonduktor dunia melalui kerjasama dengan berbagai mitra multinational companies dan perusahaan startup di seluruh dunia. Tambah Menprint. The price tag for this next machine, which promises to push the boundaries of known physics, is more than $300 million. It's so expensive that most companies cannot afford it. Pengembangan sektor tersebut membutuhkan waktu, jumlah investasi yang besar, tenaga kerja dengan keahlian tinggi, high skill engineer. Akankah Indonesia memenuhi harapan tersebut? Coba tulis di kolom komentar ya Sobat Din Malik. Nah, demikianlah video kali ini tentang microchip, minyak baru di era abad 21. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Din Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Din Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Din Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!